langsung saja kami akan present kembali kedua fighter yang akan bertanding di kelas flyweight 56,7 kg. Fighter from the blue corner, fighter asal Jakarta, 37 tahun, 169 cm, disiplin MMA, rekor bertanding 2 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Bali MMA, the captain, Stephen Rahadian. Dan sedangkan lawan pertandingan dari sudut merah, fighter asal Blitar, 28 tahun, 165 cm, disiplin Jiu-Jitsu, Muay Thai, and Brazilian Jiu-Jitsu. Rekor bertanding 8 kali menang, 4 kali kalah. Fighter from Knockout Boxing Camp, please welcome the Warrior Santoso. Untuk itu, inspektur pertandingan Bung Francino Tirta, ketua dewan juri Bung Max Metino, juri 1 Karso, juri 2 Kiki, juri 3 Soma, dan wasit kita Bagas Fighter. Let's begin now. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat. Bermain secara sportif. Tas glove, balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper. Fighter ready, fight. Ya, pertandingan pertama pada malam hari ini masih bersama saya Ananda Mataliti dan juga Bung Max Metino. Dua fighter syarat pengalaman umum. Stephen Rahadian sudut biru melawan Santoso di sudut merah. Ya, Stephen akan melakukan fake ya untuk melakukan setup, melakukan takedown di sini. Sementara Santoso di sini terlihat dari ancang-ancangnya ingin melakukan pukulan-pukulan keras seperti straight. Ya, lalu secara efektivitas sepertinya Santoso lebih unggul di strikingnya. Untuk stand up fightingnya Santoso lebih berbahaya karena dia memiliki rekor 3 kali kemenangan KO ya, dengan striking dia. Jadi di sini Stephen harus berhati-hati karena Stephen punya rekor juga, dia pernah kalah KO dari Ahmad Sofian. Ini akan dimanfaatkan oleh Santoso untuk mengambil momentum itu, melihat celah-celah kelemahan daripada Stephen Rahadian. Layaknya pertandingan antara dua grappler, Bung, biasanya malah bertandingnya malah di stand up ya, Bung? Seringkali terjadi seperti itu ya, seringkali. Tapi saya yakin di sini bahwa Stephen Rahadian memiliki ground game takedown rate yang sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya hanya hitungan waktu untuk Stephen mengajaknya ke ground game ya, melakukan takedown. Kita lihat di sini mulai ditekan Santoso dan counter takedown dari Stephen, Bung. Ya, seperti dugaan saya, memang di sini Santoso sangat agresif melakukan serangan-serangan dengan finishing, berusaha untuk melakukan finishing ya. Ya, kita lihat di sini Stephen masih di close guard, langsung di counter dengan takedown yang begitu cepat dari Stephen. Dan bersih, Bung, double leg tadi ya. Posisinya sekarang Santoso melakukan overhook ya, tangan kanan dari Stephen sehingga Stephen kesulitan untuk berdiri. Tapi saya lihat di sini Stephen saat ini masih nyaman di posisi untuk menjaga posisi dulu. Dan ini juga apakah ada penghitungan poin untuk Stephen, Bung, di posisi top? Iya, Stephen akan mendapatkan 1 poin per 10 detik jika dia bisa menahan lawan di bawah. Ya. Sedangkan serangan-serangan dari Santoso belum terlihat efektif ya, hanya mengganggu saja di situ. Baik, kita lihat di sini Stephen masih mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik ya, Bung. Perlu diingat bahwa kemenangan terakhir dari Santoso dengan melakukan cutting armbar dari posisi ini. Ya, terhadap Adi Ruminto Manurung. Kelihatannya dia mau mengulangi sukses yang kemarin. Biasanya orang kalau sudah itu ada di muscle memorinya. Dia pada saat dia terakhir menang RNC, dia akan mencoba mengulangnya. Pada saat terakhir dia menang armbar, dia akan mencoba mengulangi karena dia masih ada di muscle memorinya ya. Pada saat dia itu adalah otomatis. Pada saat kita berada di atas arena itu adalah alam bawah sadar bekerja dan muscle memory juga bekerja. Dia akan berusaha untuk mengulang kesuksesan yang pernah diperoleh di atas arena. Kita lihat di sini Stephen masih mencoba untuk mengeluarkan tangan kanan ya, Bung.
untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Tetapi kita lihat Santoso masih menjepit tangannya Stever. Tentunya ini rugi buat Santoso karena Stever menahan begitu lama di posisi atas ya. Ya, hampir sepanjang ronde di sini Bung kita lihat. Stever menahan posisi di atas ini. Sudah 2 menit lebih mungkin ini di sini. Ya. Stever menahan posisi di top guard. Sedangkan Santoso belum melakukan high guard. Selama dia belum melakukan high guard, Santoso tidak akan bisa melakukan submission attempt. Submission attempt karena dan di sini Stever posisinya juga masih menahan ya, belum berusaha untuk melakukan guard passing yang signifikan. Ya, apakah grip yang atau pegangan tangan dari Santoso ini bisa juga karena terlalu lama akan menimbulkan fatigue juga di situ, Bung, sebagai posisi di bawah. Bisa fatigue, tapi di sini terlihat Santoso dia bisa mengontrol, memanage muscle endurance-nya dia. Di sini sebenarnya Santoso saya lihat dia melakukan clinch ini karena takut dipukul oleh Stever. Ya. Di posisi di atas. Padahal saya melihat di sini Stever lebih ingin mencoba untuk melakukan pressing dan guard passing ya. Melakukan pressing yang kuat, guard passing. Jadi di sini dia Stever bisa mencuri poin dan mencoba mencari posisi yang lebih baik. Nah, ini baru ada serangan-serangan dari Stever setelah mendapat arahan dari cornerman-nya ya untuk melakukan pukulan-pukulan ke arah kepala yang notabene sebenarnya kalau ada damage-nya itu akan mendapatkan poin. Sudah terlihat Stever lebih aktif dan ada serangan ke arah ginjal Bung, dari Santoso. Tinggal 10 detik terakhir di ronde pertama, kita lihat bagaimana. Apakah harus berlanjut ke ronde 2? Pastinya ini berlanjut ke ronde 2 kalau saya lihat. Dan ronde pertama akhir, Bung. Ronde pertama kita lihat Stever di sini yang lebih unggul karena Stever mengendalikan. Ya, ini dia tayangan ulang dari ronde pertama tadi, Bung. Di mana sepanjang ronde Stever Hardian mengontrol jalur pertandingan di top game ya, top position di sini. Saya merasa game ronde pertama ini nilai lebih unggul untuk Stever ya. Ya, Mei Chan sudah memasang papan ronde kedua menandakan ronde kedua antara Stever Hardian di sudut biru melawan Santoso di sudut merah segera dimulai. Bung, apakah ini akan meningkat tensinya setelah di ronde pertama tadi, Bung? Keduanya pasti sudah saling membaca arah permainannya ya. Di sini Santoso sudah mengetahui bahwa Stever akan melakukan hal itu lagi. Jadi dia akan berusaha untuk mencoba finish di posisi berdiri ya dengan striking. Ya, kita lihat sini Santoso juga mulai menekan Stever Karakic ya, Bung. Dia melakukan pressure, sedangkan Stever masih bergerak dengan footwork-nya, dengan relax. Sudah mulai ditekan lagi. Belum berhasil. Apakah ini berhasil single leg takedown? Ini luar biasa ya, Stever. Berhasil, Bung. Luar biasa dari Stever. Stever sudah mempelajari tempo ya. Jadi pukul takedown. Di situ kita lihat waktu Stever dipukul, Stever berusaha untuk takedown. Pada saat takedownnya gagal, Stever melakukan pukulan balik dan kemudian mengharapkan kesalahan dari Santoso. Dan Santoso melakukan tendangan. Di situ timing yang tepat diambil oleh Stever untuk melakukan takedown dan mendapatkan posisi side control. Nah, ini adalah lebih baik dibanding posisi pertama, ronde pertama tadi, Bung. Iya, lebih bagus ya. Dan ini adalah pace yang luar biasa, sangat intens dan strategi yang baik dari Stever ya. Dan dia mendapatkannya seperti yang Bung Nanda bilang bahwa dia sekarang mendapatkan posisi yang lebih baik dibandingkan ronde pertama, yaitu side control ya. Kita lihat dia bertahan di sini. Santoso mencoba untuk merubah posisi ya, Bung. Bisa bagi choke ini ya sebenarnya ya. Bisa saja, Bung. Oh iya, dia melakukan, apakah dia bisa melakukan bagi choke, yaitu sebenarnya bagi choke ini memang populer, tapi sebenarnya teknik kalau menurut saya teknik orang hopeless. Teknik yang orang udah kalah, terus dia berusaha untuk melakukan counter di situ ya. Apa bisa jadi Santoso merasa Stever brown belt, dia merasa akan kesulitan, Bung, ketika di bawah? Ketika di bawah, maksudnya Bung Nanda gimana? Iya, secara senioritas Stever lebih jam terbang secara di ground, Bung. Saya yakin Santoso sudah sangat percaya diri dengan submission dia. Walaupun dia menghargai ground game dari Stever, tapi bukan berarti dia nggak percaya diri dengan teknik-tekniknya dia. Dia pasti akan berusaha untuk melakukan submission dari posisi bottom. Bahkan seperti tadi kita lihat dia mau melakukan counter dengan bagi chok, walaupun angle-nya masih belum sempurna dan belum tersambung di situ. Oke, kita lihat sini Stever Hardian masih terus menekan dan Santoso
berbalik arah, Bung, hampir sembunyi dari Stever. Ini malah bisa berbahaya untuk Santoso. Iya, dia bisa terkena punggung ya. Iya. Terkena posisi back control di situ. Santoso tidak boleh berputar ke kanan. Dia harus berhati-hati. Dia harus berputar ke kiri. Tapi pada saat dia mau berputar ke kiri, dia memperhitungkan lutut kanan dari Stever. Nah, itu yang menyebabkan dia ragu-ragu untuk berputar ke sebelah kiri karena dia melihat adanya lutut kanan dari Stever yang siap untuk menyerang. Ya. Kita lihat di sini. Masih terus mencoba merangsek Stever Radian. Ya. Mencoba untuk mount position mungkin. Stever memang spesialis, dia mengontrol lawan di ground game. Itu adalah spesialisasi dia. Jadi ground control dia cukup baik, cukup ketat. Dia bisa melakukan ini sepanjang round. Bahkan 5 round Stever sanggup melakukan ini tanpa dia harus keletihan massa ototnya. Ya. Keletihan muscle endurance ya. Dia sanggup melakukan ini. Jadi kalau ini mau melakukan counter lagi ya, tapi masih belum sempurna tekniknya, masih sangat jauh sekali gapnya. Berusaha untuk kembali ke posisi guard. Oke, Stever masuk ke guard dari butterfly guard, berhasil keluar mendapatkan posisi yang lebih baik sekarang ya. Oke, berusaha untuk mencoba high guard. Apakah ada triangle juga? Apakah ada triangle choke? Wah, ini dia lagi berusaha untuk melakukan itu. Berusaha untuk melakukan triangle choke di sini, tapi lihat tangan kanan dari Stever ini masuk ke dalam, di posisi yang tepat. Iya. Ya, sudah dikeluarkan kembali dan mencoba posisi yang tepat. Jadi passing guard, Bung. Ya, berhasil passing guard lagi ke posisi awal lagi ya. Iya. Side mount. Terlihat di ronde ini juga Stever mendominasinya. Sangat mendominasi, Bung. Kali ini Stever lebih aktif ya. Dia menggunakan serangan-serangan lutut ya. Kerjasama dengan corner yang baik. Stever mendengarkan apa yang diinstruksikan dari cornernya yang berasal dari Bali MMA. Orik tadi kita lihat di situ. Ya, menginstruksikan bahwa dia harus aktif di situ dan mencari posisi yang lebih baik lagi. Betul. Tapi terlihat di sini Stever belum berusaah untuk melakukan finish. Ya, belum ada arah ke sana ya. Hanya baru ground and pound saat ini dilakukan oleh Stever. Ya. Kembali diredam oleh Santoso. Kita lihat Santoso berusaha untuk memaksakan Danzai. Oke, satu serangan lutut mengakhiri pertarungan di ronde kedua. Ya, ini ya tayangan ulang di mana Stever Radian melakukan single leg takedown tadi, Bung. Iya, single leg takedown yang sangat akurat, sangat baik sekali. Ya, Pikachu memasang papan ronde ketiga menandakan final round di partai pertama segera dimulai. Fight! Stever Radian sudut biru melawan Santoso di sudut merah. Santoso harus memperbaiki takedown defense-nya dan dia harus menang finish di ronde ini. Jika tidak, Santoso akan kalah. 2 kali takedown bersih dari Stever, tidak ada pertahanan defense sama sekali, Bung. Sebenarnya ada tadi ronde kedua ya. Tapi pada saat Stever melakukan takedown, Santoso takedown yang pertama dia berhasil mengcounter. Tapi pada saat takedown kedua, tendangan berikutnya, serangan berikutnya itu dimanfaatkan oleh Stever. Jadi Santoso tidak boleh bernafsu di sini. Ya. Sedangkan Stever harus berhati-hati karena Santoso semakin mengetahui gerakan-gerakan dari Santoso yang untuk melakukan takedown di sini. Iya. Seperti ronde ketiga Santoso bila bermain stand up akan bisa mengumpulkan poin yang tertinggal tadi, Bung. Iya, tapi kita tahu bahwa Stever di sini tidak akan membiarkan hal itu. Dia akan kembali di bawah, Bung. Dan lagi-lagi terjadi di sini ya. Betul. Takedown di posisi guard dan masih baru 1 menit. 1 menit. Jadi ini kalau dia tidak bisa melakukan submission, Santoso tidak bisa melakukan dari submission dari posisi ini. Ini sudah dipastikan pasti Stever akan mengunggulinya ya, mengalahkan dia. Kalau saya lihat di sini belum ada submission attempt dari Stever, kemungkinan bisa berhasil dengan poin oleh Stever ya. Tapi di sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yeah. Mungkin saja Santoso melakukan counter dengan teknik armbar karena saya sudah melihat tangan kiri dari Santoso melakukan lagi apa yang dia lakukan dulu terhadap Adi Ruminto. Ya, ini mau melakukan triangle choke. Kita lihat ya. Hampir saja Santoso melakukan triangle choke. Ya, satu tangan sudah di trap ya, Bung. Satu tangan sudah di trap. Kita lihat bagaimana. Ini seperti layaknya di ronde pertama tadi, Bung. Masuk close, mirip ya. Tangan Stever di trap. Posisi guard. Tapi di sini Santoso lebih submission attempt-nya lebih gencar. Ya. Dan Stever juga lebih gencar untuk melakukan ground and pound dari posisi ini. Ya, kita lihat di sini Stever Radian
mencoba untuk menggunakan cage ya Bung untuk Ya, bisa dia menghalangi supaya Santoso tidak duduk di cage dan berdiri. Ya, Jadi dia itu malah bisa bahaya. Ini terbalik dengan old school UFC ya. Old school UFC pasti fighter seperti Tito Ortiz akan mengajak dia di cage supaya dia nggak bisa mundur. Ya. Tapi akhir-akhir ini fighter sekarang kalau dia ada di cage, dia pasti menggunakan cage untuk duduk di situ. Jadi ini sudah diketahui oleh Stiver dan Stiver. Oh, satu percobaan triangle choke dari Santoso. Kita lihat. Stiver mengetahuinya. Ya. Stiver sangat sensitif. Stiver mengetahuinya dan dia melakukan antisipasi untuk menahan. Sisa setengah round sudah berjalan. Saya merasa bahwa Stiver di sini strateginya adalah menahan dan mengumpulkan poin ya, dari posisi top guard di sini. Ya, kita lihat di sini apakah ada Santoso harus mengulang lagi ya, membahayakan dengan setup lagi ya. Setup lagi, sementara Stiver harus posture up sebenarnya ya untuk melakukan damage dari ground and pound jika dia mau mengumpulkan poin, karena jika dia begini terus dia nggak akan bisa memfinish Santoso. Betul, tapi Bung ketika melakukan posture up bisa aja tangan yang tadi satu trap malah kebentuk ambar Bung. Iya. Resiko juga. Saya berharap Stiver melakukan posture up ya, dan dia melakukan guard pressing. Dia mendengarkan Prof Max sebenarnya. Ya, padahal jauh loh. Dia mendengarkan saya. Ya, kita lihat satu lagi hampir kakinya dan counter, mau mencoba counter lagi dengan triangle dari Santoso. Di sini Santoso jarang menggunakan melakukan kontrol dari wrist ya. Padahal itu sebenarnya sangat efektif untuk melakukan reversal. Jadi kalau memang kita nggak bisa untuk melakukan reversal, kita bisa melakukan submission for position. Yaitu mencoba melakukan teknik kimura dan melakukan hip bump ataupun melakukan setup dari situ untuk melakukan triangle choke di sini. Ya, kita lihat tinggal 1 menit lagi Bung. Stiver masih terus mengontrol posisi. Ya, perlu diketahui bahwa Santoso ini juga petarung yang handal karena dia hanya kalah dari Gunawan dan Agus Setiabudi. Kekalahan dia dari Aditya Ginting karena kesalahan dia memegang cage. Jadi pada saat di take down sama Stiver, kali ini dia tidak berani megang cage lagi. Tapi ya itu resiko dia jatuh. Dan dia harus melakukan finish. Dan saya yakin di sini perjalanan Santoso juga bukan fighter yang biasa, Bung. Luar biasa. Dan sulit sekali buat Santoso untuk berdiri. Saya pastikan Stiver akan menahan dia. Ini keras tadi. Stiver akan melakukan ground and pound. Mau melakukan bagi cuk, tapi posisi tangannya salah ya. Dia tidak berputar, pinggangnya dia tidak berputar ke arah kanan dan kakinya hanya ingin menahan saja itu harus mengambil dari sebelah kiri, sisi sebelah kiri. Jadi sisi paha sebelah dalam untuk melakukan teknik counter bagi cuk itu. Tapi tidak berhasil di sini, tidak berhasil teknik counter bagi cuknya karena posisinya masih jauh, masih salah. Ya, kemenangan sudah saya bisa dipastikan untuk Stiver Rahardian karena kontrol hampir sepanjang 3 ronde. Ya. Ini dia takedown yang di ronde ketiga ini Bung. Ya, setelah mendapatkan underhook tentunya menjadi suatu advantage yang sangat besar. The World Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada, pertandingan selama 3 ronde, juri memutuskan kemenangan angka mutlak diraih dari sudut biru Stiver Rahardian. Selamat untuk Stiver Rahardian. Sekali lagi selamat untuk Kapten Stiver Rahardian.